Halo, selamat datang kembali. Kehidupan di bumi telah melewati berbagai perubahan besar dalam sejarahnya. Salah satu periode yang menarik perhatian adalah zaman sebelum dinosaurus ada. Pada masa ini, bumi memiliki kondisi yang berbeda dari yang kita kenal saat ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi keadaan bumi pada masa itu, melihat keanekaragaman hayati, iklim, dan lingkungan yang ada. Melalui pemahaman lebih lanjut tentang masa pradinosaurus, kita dapat mengungkap keajaiban dan misteri yang terkait dengan evolusi kehidupan di bumi. 1. Kondisi bumi pada zaman pradinosaurus diantaranya superbenua, pembentukan Pangea, dan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Pada zaman pradinosaurus, bumi terdiri dari satu atau beberapa superbenua yang lebih besar daripada yang kita kenal saat ini. Salah satu superbenua yang paling terkenal adalah Pangea. Pangea terbentuk sekitar 300 juta tahun sebelum munculnya dinosaurus. Pada masa ini, benua-benua yang sekarang kita kenal tergabung menjadi satu masa daratan yang besar. Perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, iklim pada masa pradinosaurus umumnya lebih hangat dan lembab daripada saat ini. Terdapat perubahan iklim yang signifikan, termasuk periode es yang terjadi pada beberapa waktu. Keanekaragaman hayati, meskipun belum sebesar pada masa dinosaurus dan masa kini, telah ada dan mengalami perkembangan di darat maupun di lautan. 2. Kehidupan organisme laut, evolusi dan adaptasinya. Trilobita, moluska, dan arthropoda, kehidupan laut pada masa pradinosaurus sangatlah beragam. Fosil-fosil menunjukkan keberadaan organisme seperti trilobita, yang merupakan arthropoda purba yang hidup di dasar laut, serta moluska seperti kerang dan siput laut. Arthropoda lainnya juga ada, seperti krustasea dan serangga laut purba. Dalam lingkungan laut, selama periode ini, terjadi evolusi dan adaptasi yang signifikan dalam kehidupan laut. Organisme laut berkembang dengan cara yang unik untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Misalnya, beberapa spesies moluska mengembangkan cangkang yang kuat sebagai perlindungan, sementara beberapa arthropoda laut seperti trilobita mengembangkan tubuh yang dilengkapi dengan segmen-segmen untuk mobilitas yang lebih baik. 3. Vegetasi darat dan kehidupan awal termasuk tumbuhan paku-pakuan, lumut tumbuhan prabunga atau tumbuhan berbiji. Pada masa pradinosaurus, tumbuhan darat didominasi oleh paku-pakuan dan lumut. Paku-pakuan seperti paku pohon dan paku tanduk merupakan jenis tumbuhan yang mendominasi lanskap pada periode tersebut. Tumbuhan ini sering tumbuh di wilayah yang lembab dan dekat dengan sumber air. Pada zaman ini, belum ada tumbuhan berbunga atau tumbuhan berbiji seperti yang ada sekarang. Tumbuhan yang berkembang pada periode ini menghasilkan spora sebagai bagian dari siklus reproduksinya. Tumbuhan berbiji dan bunga baru muncul dan menjadi dominan dalam kehidupan darat pada masa dinosaurus dan setelahnya. 4. Hewan pradinosaurus diantaranya. 1. Reptil awal, Synapsida dan perkembangannya. Selama periode pradinosaurus, reptil awal yang dikenal sebagai Synapsida mendominasi lingkungan darat. Synapsida termasuk dalam kelompok Amniota, seperti nenek moyang mamalia. Mereka memiliki ciri-ciri khas berupa tengkorak dengan lubang temporal yang besar untuk otot rahang yang kuat. Synapsida mencakup berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari spesies yang berukuran kecil hingga yang sangat besar. Selama perkembangannya, Synapsida mengalami berbagai adaptasi yang penting. Salah satu contoh adaptasi yang menonjol adalah evolusi rahang dan gigi yang memungkinkan mereka untuk beranak pinak di darat. Beberapa spesies Synapsida memiliki gigi taring yang kuat untuk memangsa, sementara yang lain memiliki gigi yang cocok untuk mengunyah tumbuhan. 2. Reptil laut, Ichthyosauria dan Plesiosauria. Selain reptil darat, hewan-hewan laut juga memiliki peran yang penting pada zaman pradinosaurus. 2 kelompok reptil laut yang menonjol adalah Ichthyosauria dan Plesiosauria. Ichthyosauria adalah kelompok reptil laut yang memiliki kemiripan dengan lumba-lumba modern. Mereka memiliki tubuh berbentuk torpedo, sirip yang termodifikasi menjadi bentuk seperti sirip ikan, dan ciri-ciri lain yang mengindikasikan adaptasi untuk hidup di lingkungan air. Ichthyosauria memiliki berbagai ukuran, dari yang kecil hingga yang sangat besar, dan memangsa ikan dan hewan laut kecil lainnya. Plesiosauria adalah kelompok reptil laut lainnya yang hidup pada periode pradinosaurus.
Mereka memiliki tubuh yang panjang, leher yang panjang dengan kepala kecil di ujungnya, dan 4 anggota tubuh yang berbentuk seperti sirip. Plesiosauria juga memiliki gigi yang digunakan untuk menangkap dan memangsa di dalam air. Mereka dikenal karena adaptasi unik mereka yang memungkinkan pergerakan yang lincah dalam air. 3. Invertebrata, serangga awal. Pada masa Pradinosaurus, invertebrata, termasuk serangga, juga telah muncul dan berkembang. Meskipun belum mencapai keanekaragaman serangga yang ada saat ini, fosil-fosil menunjukkan kehadiran serangga awal. Serangga pada periode ini masih primitif dan belum memiliki sebagian besar karakteristik serangga modern. Namun, mereka telah mengembangkan beberapa ciri khas, seperti tubuh berbagi dalam segmen dan beberapa anggota tubuh yang termodifikasi untuk tujuan tertentu. Serangga awal ini berperan penting dalam ekosistem Pradinosaurus, berperan sebagai pemakan dan sebagai mangsa bagi hewan lain. Salah satu contoh fosil serangga dari zaman Pradinosaurus yang terkenal adalah fosil serangga dari periode Karbon awal sekitar 359 hingga 318 juta tahun yang lalu. Fosil-fosil ini telah ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Australia. Fosil serangga dari periode ini termasuk beberapa kelompok serangga awal seperti jangkrik, belalang, dan capung. Selain itu, fosil serangga juga ditemukan dari periode sebelumnya seperti periode Devonian sekitar 419 hingga 359 juta tahun yang lalu. Meskipun fosil serangga dari periode ini relatif jarang, beberapa fosil serangga kecil telah ditemukan di deposit-deposit batu bara di Eropa. Ada beberapa museum di dunia yang memiliki koleksi fosil hewan dari masa Pradinosaurus, di antaranya 1. Museum Sejarah Alam Amerika, American Museum of Natural History, New York, Amerika Serikat. Museum ini memiliki salah satu koleksi fosil terbesar di dunia. Mereka memiliki fosil-fosil hewan Pradinosaurus seperti serangga, amfibi, reptil, dan ikan dari berbagai periode waktu. 2. Museum Sejarah Alam London, Natural History Museum, London, Inggris. Museum ini memiliki koleksi fosil yang luas, termasuk fosil hewan Pradinosaurus. Mereka memiliki fosil-fosil yang berasal dari berbagai periode, termasuk periode Karbon dan periode Devonian. 3. Museum Seni dan Sejarah Alam Field Museum of Natural History, Chicago, Amerika Serikat. Museum ini memiliki koleksi fosil yang kaya, termasuk fosil-fosil dari masa Pradinosaurus. Mereka memiliki fosil-fosil serangga, amfibi, reptil, dan hewan lainnya yang berasal dari berbagai periode waktu. 4. Museum Sejarah Alam Smithsonian, Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, D.C., Amerika Serikat. Museum ini juga memiliki koleksi fosil yang signifikan. Mereka memiliki beberapa fosil hewan Pradinosaurus, termasuk serangga, amfibi, dan reptil. 5. Museum Sejarah Alam Berlin, Museum für Naturkunde, Berlin, Jerman. Museum ini memiliki koleksi fosil yang mencakup berbagai periode waktu, termasuk Pradinosaurus. Mereka memiliki fosil-fosil hewan seperti serangga, amfibi, reptil, dan ikan. Museum-museum ini merupakan bukti konkret adanya kehidupan dan makhluk-makhluk yang hidup pada periode tersebut. Fosil-fosil yang dipamerkan di museum merupakan saksi sejarah yang memperlihatkan bukti nyata tentang organisme-organisme yang ada jutaan tahun yang lalu. Namun, penting untuk diingat bahwa fosil hanyalah potongan kecil dari sejarah kehidupan di bumi, dan kita terus mengembangkan pemahaman kita melalui penemuan dan penelitian yang lebih lanjut. Museum dan fosil-fosil yang dipamerkan di dalamnya adalah salah satu sumber penting yang mendukung bukti evolusi dan keberadaan makhluk di zaman Pradinosaurus. Pemahaman tentang hewan Pradinosaurus memberikan wawasan yang berharga tentang evolusi kehidupan di bumi sebelum masa dinosaurus yang terkenal. Demikianlah video kami kali ini, melalui penelitian dan penemuan fosil yang terus dilakukan, para ilmuwan terus mengungkap misteri dan keajaiban kehidupan pada masa Pradinosaurus. Informasi yang telah dikumpulkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kehidupan berkembang dan beradaptasi selama jutaan tahun. Namun, masih banyak hal yang perlu dipelajari dan dipahami tentang zaman ini. Ini bukan hanya kisah tentang kehidupan yang telah lenyap, tetapi juga tentang misteri yang masih tersembunyi di balik masa lalu bumi kita.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.